Halo, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Saya Safarudin, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Literasi dan numerasi, dua fondasi utama pendidikan abad ke-21. Pemerintah melalui kurikulum mereka telah menegaskan pentingnya kedua kompetensi ini akan menjadi indikator keberhasilan sekolah. Namun, hasil asesmen nasional, khususnya AKM, sering menunjukkan tantangan besar kita di sekolah dasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menutup kesenjangan ini dengan efektif dan mudah? Praktik baik ini adalah jawabannya. Sebagai pengawas sekolah, saya melihat langsung situasinya. Situasi pertama, data lapor pendidikan SD di wilayah binaan saya, Kecamatan Batin 24. Mayoritas masih ada di kategori cukup atau perlu intervensi khusus untuk literasi dan numerasi. Situasi yang kedua, mayoritas guru kesulitan melakukan asesmen awal yang tepat. Mereka masih terjebak pada sistematik berbasis konten lama, bukan asesmen dinamis yang memetakan kompetensi siswa. Akibatnya, pembelajaran berdiferensiasi yang diamanatkan kurikulum mereka sulit terlaksana. Guru mengajar seragam, sementara siswa yang tertinggal semakin jauh. Ironisnya, sumber daya asesmen yang valid, seperti contoh soal AKM dari Pusmenjar dan modul dari ruang GTK, sudah tersedia gratis. Tantangan utamanya adalah mindset guru yang merasa terbebani, serta keterbatasan waktu dan kapasitas untuk memodifikasi instrumen ini. Praktek ini lahir untuk mengatasi tantangan ini. Saya menginisiasi sebuah intervensi pendampingan guru tenaga pendidikan yang saya beri nama strategi ATM. Apa itu strategi ATM? ATM adalah singkatan dari asesmen yang tepat dan mudah. Ini adalah 3 langkah praktis yang bisa direplikasikan oleh rekan pengawas atau kepala sekolah yang lain. Langkah pertama, memilih asesmen. Prinsipnya, jangan buat baru tapi modifikasi yang sudah ada. Bersama guru di KG, kami memanfaatkan instrumen resmi, soal AKM atau modul ruang GTK yang sudah terjamin kualitasnya dan terpetakan level kompetensinya. Langkah kedua, melaksanakan. Kami memastikan asesmen berlangsung efektif. Untuk kelas tinggi, kami dorong pemanfaatan platform digital sederhana, seperti Google Formulir atau Quizzes, untuk menghemat waktu dan kertas. Untuk kelas rendah, asesmen dasar seperti mengenal huruf dan suku kata dilakukan secara individual atau kelompok kecil. Langkah ketiga, memanfaatkannya. Ini adalah inti dari ATM. Saya memperkenalkan metode analisis data yang sangat praktis sesuai instrumen tersebut. Dilakukan pemetaan 3-5 kelompok sederhana. Hasil asesmen langsung kami petakan menjadi 5 kelompok untuk literasi dan 3 tingkat untuk numerasi. Berdasarkan pemetaan inilah guru menyusun skema pembelajaran berdiferensiasi dan atau pembelajaran bermakna. Apa dampaknya? Praktek ini menghasilkan dampak nyata. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri guru.
Istilah literasi numerasi tidak lagi menakutkan, karena mereka tahu cara memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia dan teruji. Kedua, keakuratan pemetaan. Di sekolah dampingan, sebagaimana contoh, 80% siswa kelas 1 berhasil dipetakan secara akurat di awal tahun pelajaran, memungkinkan intervensi dimulai lebih cepat. Ketiga, transformasi pembelajaran. Guru kini termotivasi menyusun modul ajar yang secara efektif mencantumkan skema penugasan berbeda untuk setiap kelompok siswa. Praktik baik strategi ATM ini membuktikan bahwa transformasi pendidikan tidak selalu membutuhkan hal baru atau rumit, tetapi membutuhkan transformasi cara pandang dan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Dengan fokus pada instrumen teruji dan analisis yang sederhana, kita dapat menjadikan data asesmen sebagai jantung perencanaan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada kebutuhan setiap peserta didik. Mari kita jadikan model pendampingan GTK ini sebagai contoh nyata mengawal peningkatan kompetensi literasi dan numerasi di sekolah dasar. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami adalah seorang pemimpin, bukan saja memberi arahan, tetapi juga hadir untuk mengayomi. Pemimpin yang menginspirasi bagi kami, kemudian mampu menyampaikan gagasan dengan bijaksana. Saya adalah sosok pengawas yang disiplin, baik dari segi waktu. Nah, ketika saya inspiratif. Beliau adalah role model bagi saya dalam mengembangkan sekolah inspiratif. Sosok yang inspiratif, yang membimbing dan membina di bidang akademik sesuai dengan perkembangan saat ini. Kemudian sangat berdedikasi, kooperatif dan adaptif. Kami, Bapak Safarudin adalah sebagai inspirator yang memotivasi bagi kami kepala sekolah. Orang yang disiplin, tepat waktu, dan beliau juga seorang yang menyenangkan ketika diajak berdiskusi bersama di dalam pertemuan KKG. Kolaborasi yang baik terjadi antara Pak Safarudin dengan para guru yang tergabung dalam gugus Handayani menampakkan bahwa beliau adalah sosok dengan berwawasan luas. Demikian, terima kasih.